Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqana al-masnu'at. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil tanad. Hadirin sidang jamaah pendengar radio Darus Salihin 107,8 FM. Dino akan lanjutkan dalam pengajian kitab Majalis Saniyah di majlis yang tersebut dalam pembahasan hadis yang tersebut. Di halaman ke-18. Teman diikut oleh pengarang kerana ucapkan tujuh selawat syahadat beserta salam kepada kerana ucapkan tujuh ke Allah, selawat salam ke Rasulullah nanti syahadat. Maka dino oleh pengarang Syekh Ahmad Hijazi Al-Fasani terutama dalam mengangkat hadis yang akan dikupas di bab majlis yang tersebut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalika thumma yakunu mudghatan mithlu dhalika thumma yursalul malaku fayanfuku fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah berkata ianya Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, hadatsana, telah berkata akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Putraan kalian Nabi, inna ahadakum, kebit-kebit bahasa salah satu kamu, yujma'u khalquhu, dihimpunkan akan ciptaannya salah satu kamu, fi batni ummihi, dalam perut maknya salah satu kamu, akan putluh apa ya putluh urau hal keadaan nutfatan, hal keadaan sebagai nutfah, setetes mani. Summa yakunu alaqatan, kemudian ada yang salah satu kamu, alaqatan itu segumpal darah, mislu zalika, misal demikian. Summa yakunu mudghatan, kemudian ada yang salah satu kamu itu mudghah, segumpal daging, mislu zalika, misal demikian. Jadi di hadis yang tersebutnya bersumber daripada Abi Abdurrahman, yang kunyah beliau, nama beliau Abdullah bin Mas'ud. Nama yang sering kita sebut dengan nama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, nan beliau
Abdullah bin Mas'ud. Dinukun oleh Ibnu Mas'ud, Nabi pernah menuduh nibak kamu ke Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud sebelum nepegah sahabat yang membicarakan ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud nepegah sifat Nabi wa huwa shadiqul masduq, dan bermula dianya Rasulullah itu yang benar, al-masduqu lagi yang dibenarkan. Jadi Nabi adalah Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak orang yang hidup sifat betul ini Pak Nabi. Dan bukan Pak Nabi kita yang mendang wajib buat seluruh Nabi untuk bersifat dengan sifat sidqun. Ketika sifat sidqun hidup Pak Nabi, maka bersifatlah Nabi, zat Nabi dengan sifat shadiqun. Jadi untuk sidra orang jud ke sidra orang yang betul, adunan jidu betul di jidu sidqun bak sidra orang kurangan gekun shadiqun. Untuk jud ke sidra orang betul, nyan hana butuh pengakuan orang lain. Yang butuh sifat sidqun berjiduk bak orangnya. Asal kajiduk sifat sidqun, walau ada hana ditipu oleh orang lain, nyan sidra orang yang betul. Selama masa sifat sidqun kata semat bak sahabat, maka zatnya bersifat dengan sifat shadiqun. Karena sidqun dengan shadiqun talazum dua, ketika hidup sidqun ba'dan yang melazimi daripada hidup sidqun ba'dan kepada bersifat zat tersebut dengan sifat shadiq. Sama lagi ilmun dengan alimun. Untuk jud ke orang malim nyan hanya dengan tersemat sifat ilmun bahasa alim. Jadi untuk jud orang malim hana butuh pengakuan untuk diaku sebagai orang yang alim. Ketika ilmu tersemat pada tiada orang, maka orangnya dukun alimun, walau keilmuan yang na sajan boknya hana ditepu oleh orang lain. Maka karena menan bagi katanya yang dalam murno daripada ta'amun tenaga tajak usaha pukul lewat utuh ataupun lewat sikap untuk dianggap tanya jud untuk dianggap sebagai orang malim, tangui mantang tenaganya untuk tak penuhi tak bekali diri tanya dengan kuat-kuat ilmu. Karena di saat semakin bertambah ilmu saja katanya, walau tanpa sepengetahuan orang lain terhadap jumlah pengetahuan yang nak saja katanya, seiring dengan bertambah ilmu, bertambah malim yang nak bagus katanya. Kemudian pengakuan benar yang diakui oleh orang lain ataupun pengakuan malim yang diakui oleh orang lain, pengakuan malimnya han menjadikan tidak orang malim. Tidak orang yang tanpa ilmu bergerak berusaha supaya dia dianggap sebagai orang yang malim, dan tak karenanya sehingga karena mungkin orang yang anggap karena dengan keterbatasan filter hana penyaring sehingga untuk malim orangnya. Pengakuan orang lain terhadap orang yang lain yang saja orangnya hana ilmun, walau ada diakui oleh orang lain alimun, gonya orang alim,
walau dia oleh orang lain tetap beringan hanjut ke orang malik. Karena untuk jut ke orang malik bukan dengan pengakuan tapi dengan ilmu yang na tajan kita. Teman, bahasa daripada ta'amul tenaga untuk tak usaha untuk benak dianggap malik. Bahasanya bukan untuk mengkaji orang lain tetapi untuk memerhatikan untuk tak benahi pandangan draw katanya baik sampai tiak angui tenaga kepada barang yang sia-sia. Adapun untuk sikap orang lain nyan hantar doa pahami ni katanya sebab lantaran ni katanya handik tak kala pemicu yang menjadi landasan untuk lahir sikap dan orang lain. Kanan tu bisa jadi lebih jauh gepelemah malim kan dengan tujuan semata-mata untuk nak dianggap alim, melainkan dengan maksud untuk tersampaikannya ilmu benak sikah ilmu lagi yang kali bahas dia dilikut di majlis yang kepadi dia dilikut Inana kun Ibnu Abdis Salam la ba'sa bilibasi syiaril ulama. Ana pupu tamu pakaian yang pakaiannya menerjemahkan si empunya pakaian bahawa ia seorang ulama yang dengan tujuan dituri goknya wateka dituri fayasalu maka lima ditanya untuk ba orang pobah sama lagi kitanya tak pegah mesti ahli pun ahli bumi, ahli adani dengan tujuan untuk berdalah tempat yang bernobah dani dia menyonyan tujuan hanya juga bahkan di sini Ibnu Abdis Salam menceritakan fa inni kuntu muhriman fa angkartu ala jama'atin muharrimin la ya'rifuni ma akhalu bihi min adabit tawaf. Kun Ibnu Abdis Salam mata bawa telung ihram maka lung benahi lung kubutui terhadap satu kelompok jamaah yang sedang ihram la ya'rifuni yang li mereka itu kelompok hana dituri gelun kun Ibnu Abdis Salam lung benahi lung kubutui ma akalu bihi minal adabit tawaf lung benahi barang-barang yang dapat mencederai adab-adab tawaf. Lantas karena si jamaahnya hana jitu so yang tugahnya falam yakbulu maka tidak menerima tidak memerhatikan hana perma le jamaah dudo le Ibnu Abdis Salam falama labitu siyabal fuqaha wa angkartu alaihim maka melun pakai tu pakaian fuqaha wa angkartu alaihim dan lung ingku lung benahi terhadap kesalahan mereka itu jamaah sami'u wa ata'u lantas mereka mendengar dan menuruti memperbaiki kiban lagi yang dibenahi oleh Ibnu Abdis Salam. Maka karena bisa jadi pemicu sikap orang lain yang barang handih takala katanya yang nalati orang lain maka kananya bahasa bunuh daripada tayak mui wate untuk tak usaha dianggap tanya malim di orang lain lebih god dan mui wate untuk tak usaha tak pejai ilmu saja katanya nyan bahasanya kan bahasa untuk kaji orang lain tapi bahasa untuk sebagai bahan renungan pribadi katanya. Karena lagi haba bunuh tak pegah budumbi jikun alim di urun lain bila seandainya sifat ilmun hana tersemat katanya nyan katanya han malim dengan haba lain malim katanya dengan ilmu yang na saja sama lagi katanya jud ke ahli ibadat kan dengan tak usaha supaya orang berkesimpulan bahawa katanya orang taat tapi kibanti selama sifat penghambaan katanya maka bersifatlah katanya dengan sifat itu man kadang-kadang le pribadi katanya kan untuk mengkaji orang lain kadang-kadang katanya lebih sangat memerhatikan terhadap penilaian ketimbang dengan kapasitas
Katanya mesti hana taat, hana saleh nyan, hana merasa risau hati. Katanya bangai ilmu hana sajan dengan hana rasa risau, hana biasa hana malai dengan hana ilmu. Lebih malai dikun urang ku katanya sebagai orang yang tiada ilmu atau sebagai orang yang menyedikun di urang ku katanya sebagai orang bangai. Katanya kok berat malai. Yang padahal kun urangnya han mempengaruhi kiban yang sesungguhnya katanya. Sehingga katanya lebih sering kita usahakan kiban cara baik dikun di orang lain ketimbang dengan lagi yang kenyataan yang nampak diri katanya. Lebih malai dikun di urang jahil ketimbang daripada rasa malai tanya terhadap tanpa ilmu yang hana malai ke hana ilmu lebih malai ku dikun hana ilmu. Hana malai udip lang maksud tapi malai hote ke le orang palik. Tai ke le orang palik tengtung tubuh hana mengatau terasa terusik tapi hantam pernah dia katanya terasa terusik ketika tubuh tanya bersifat dengan sifat maksiat sehingga tanya yud ke si asi atau si orang yang palik. Dan kemudian baginda Muhammad kan hanya sebatas swadik, juga baginda Muhammad sebagai al-masduq, zat yang diakui kebenarannya. Sehingga Nabi diakui oleh orang lain terhadap kebenaran baginda Muhammad. Bahkan gelar al-amin yang tersemat di baginda Muhammad nyan sepakan umat manusia, bahkan kafir pun diakui Nabi sebagai al-amin. Teman duduk oleh Nabi kan angkat sebagai rasul. Jai kepentingan kafir yang merasa terusik dengan nebari salah dari baginda Muhammad, sehingga gelar al-amin baginda Muhammad yang awal juga diakui oleh kafir yang kata benar. Karena jai karakter manusia ketika nabut manusia lain walau disampaikan yang disampaikannya kebenaran tapi dapat mengusik putra yang saja manusia lainnya si manusia lainnya kan malahan diterima kebenaran untuk dibenahi putra yang perlu dibenahi tapi malahan dibenci terhadap orang yang benar. Putra teman ashaban Nabi kulli Nabi inna ahadakum, bahwa sungguh salah satu kamu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, bahwa sungguh salah satu kamu itu dihimpunkan salah hijau getanya seluruh getanya per individu getanya ciptaan tanya bermula daripada setetes mani yang dalam kandungan orang si itu dalam limit wate put lehuro masa katanya dalam kandungan yang dikatanya manteng hanya sebutir nutfah setetes mani. Karena mani yang menurut ahli medis bahkan Zakir Naik juga beliau salah satu ahli medis, Dr. Zakir Naik, beliau dalam 200 sampai 100 sel yang dalam spermanya hanya dalam 200 sampai 100 juta sel, hanya 100 juta hanya 100 sel yang berpotensi untuk mampu menembus dinding rahim, yang mampu menembus dinding rahimnya itu yang dikenal dengan nutfah. Dalam sertuhnya hanya sini saja yang mampu menembus dinding rahim orang Cina katanya. Yang ketika nutfahnya, ketika setetes mani jatuh dalam kantong rahimnya terkunci rapat sehingga han lepah li manikam yang lain, han lepah li nutfah yang lain. Maka tubuh yang gagah yang katanya memiliki orang yang tubuh yang cara, tubuh yang ganteng,
tubuh yang cantik yang na bagi tanya urina, tubuh yang gantung bagi tanya uragam. Nyan bermula daripada setetes mani yang tidak bernilai dan barang yang sangat menjijikkan. Maka karenanya sampai karena putra yang karena saja ditanya orangnya, tanya orangnya kaji ketira orang cara, tanya orang tubuh, tanya orangnya menjadi tubuh sebagai tokoh, sebagai public figure, sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang lagak. Baik tua katanya bahawa asal mula tanya, iaitu nibak satu bibit yang sangat hina, iaitu mani. Makanya tanda kekuasaan Allah bahawa Allah Ta'ala jut nepu udip barang yang mati. Mani dasaroi barang mati, nepu udip dipejut ke katanya. Bahkan kajut urun lain lewat katanya, karena tanya kajut kesidra ayah, kesidra mak ataupun lain sebagainya. Makanya tanda kekuasaan Allah. Allah jin pudit barang mati. Allah jin pedubit makhluk ni bak makhluk. Jin pedubit anak mit lewat katanya dengan tanpa mengurangi tubuh si ayah, tanpa mengurangi tubuh si mak. Kiban sini udakun sini bibit bak kaya yang hanya segenggamnya bak surah anak mamplam. Tapi dengan kuasa Allah anak mamplam dan jin ni pegot juga biraya. Kemudian orang tanya ni pegat dari setetes mani. Summa yakunu ala katan. Dari umur ke 40 sampai 40 ura uku, artinya sama dengan dari 40 ura sampai 80 ura mani yang dalam kantong rahim katanya. Getanya yang libak matanya manteng dalam bentuk mani. Maninya di umur ke 40 sauro ka bersemayam dalam kantong rahim urang syik getanya. Maninya berubah dari dosa jut ke segumpal darah. Jut ke segumpal darah. Juga lalemi otak 40 uro. Sama dengan 40 tambah 40 karena umur tanya nang kantong rahim urang syik tu 80 uro. Summa yakunu mudghatan mislu zalim. Kemudian dari segumpal darah berubah dari umur ke 80 sauro, beranjak dari 80 sauro nyan segumpal darah bunuh ka berubah jid ke daging, yang dagingnya mencentai semakin urus semakin kering. Sehingga juga dalam limit watai 40 uro sama dengan karena umur gedanya dari hati setetes mani, karena umur tanya 120 uro. Summa yursalul malaku. Kemudian Allah mengutuskan malaikat fayamfuku fihi ruh. Maka Allah fayamfuku fihi ruh, maka meniup ianya malaikat dalamnya segumpal daging yang karena umur 120 uro ditiupkan rep. Oleh nitiup roh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan oleh niyup roh oleh Allah Ta'ala bak malaikat terhadap getanya yang dalam kantong rahim urang syik itu yang umur kata 20 uro. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan akan dianya malaikat perintah Allah Ta'ala bi arba'i kalimatin, dengan ditulis hutbah kalimat. Teman kalimat juga kita menjanjana nekun kalimat maksud kalam. Dikon sama-sama kalimat dengan artian satu kata. Sehingga akan tulis rezeki yud le kata. Karena menjanjana nekun kalimat maksud kalam. Gekun kata maksud ungkapan. Jadi di umur gedanya yang kata 20 uro ni tiup uro dan ni perintah Allah Ta'ala untuk tulis khutbah ungkapan
ungkapan yang kepun bikat bi rizqi. Tulis Allah Taala dumna ukuran kadar rezeki. Untuk pembahasan lebih detail je, kita akan bahas ke dia. Itu per kata hadis le Syekh Ahmad. Maile baju teh rezeki barang yang bermanfaat baik ke tubuh maupun ke nyawa. Pakaian, tempat tinggal, kendaraan, nafkah, nyandungna nafkah yang katanya tadi. Karena dalam petunjuk Allah kali ni tulis pak malaikat wate umur tanya sertuh 20. Dum padik ni abu katanya baju. Padik boh ungkut yang dalam laut yang akan mengisi perut tanya. Dan juga karena dalam petunjuk Allah. Wa ajalihi pun nutulis ungkapan tentang ajal katanya. Wa amalihi dan pun nutulis ketentuan tentang amal katanya. Amal katanya pujro atau hanajro. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan bermula dia amal itu syaqiyun itu yang celaka, aw sa'idun ataupun itu yang bahagia. Jadi celaka ataupun bahagianya karena dalam petunjuk Allah. Kali ni tulis Allah Taala bak malaikat di umur katanya sertuh 20. Tanya sertuh 20 orang. Teman, walau rezeki kali ni tulis, ajal kali ni tulis, amal buruk dengan jihad kali ni tulis. Namun leganya tetap tamudid kiban lagi yang kan arahkan dalam aturan syariat untuk minta rezeki, untuk baik pohro. Karena masalah rezeki, masalah petentai rezeki, petentai ajai, petentai syaki dan sa'inya masalah Allah, masalah tanya wajib tak terjun dalam ikhtiar untuk tak penuhi sebab rezeki, untuk tak penuhi sebab tak sampai meninggal, untuk tak penuhi sebab untuk saadah ataupun syakawah. Bahkan kerana telah tengok aluna dalam sebuah riwayat Sidra Syahrayu di beliau nasa mubut dalam nasa mubut mententai nak anak murid. Lesi anak muridnya nepuhah rahasia lagi. Sehingga nama sehari jabut lesi anak murid dalam urau terakhir dijabut si anak murid dikalan bahawa ba'do gure mutulis syakiyun dari urau kupon lesi anak muridnya hanali agarang urau kedua pi laginya urau yang kelih katanya gure. Wahai murid yang bertanya, pekan le kata lam le urau terakhirnya hana thadep le putra na masalah, putra na keadaan sehingga ngata lagi lam masalah samna. Ngejawab tu le murid yang kebal terang ketinggal doa. Sebetulnya gure dari urau kupun nak cikar badro. Teman hanun tujud cikar. Maka dia sungguh pugah dari murid, wahai gure, hati tenu kalian doron badron metulis syakiyun. Gekun le gure, wahai murid pajan kata tadepu tayang tulis badron. Dikun le si murid le orang yang kau likut, gure yang kau semenjak pun hana deplah lalunya. Ngepegah sekali gure, wahai murid kita depu le kata long mupluh thon kan depu metulisnya badan.
tapi lilun hana memperhatikan masalah putra putente Allah Taala, putra yang kalian tok oleh Allah Taala badau ilung konyan tugah lung menghambakan diri terhadap Allah. Maka keselingah orang kelusa raya dijak alam di murid lagi biasa karena ka putakun ka gadah beban di hotel ketika pilih agure bahawa tengok hana mau tahu kiban petunjuk Allah yang li gedanyo tetap payah tak perankan dro gedanyo sebagai hamba Allah. Masalah petunjuk Allah gedanyo sebagai syaki nauzubillah, masalah petunjuk Allah sebagai sa'id nyan tugas gedanyo, nyan tugas Allah yang menentukan, tugas danyo menghambakan diri terhadap Allah. Maka padi-padi orang-orangnya gepuhan dalam kasyaf dari Allah Ta'ala sehingga dikala oleh si murid ba'dho gure bahawa ba'dho gure metulis sa'idun kon tiga kon satu lafaz lagi satu lafaz syakiyun malahan terus lemo lafaz sama panjang le sa'idun makanya hadirin kaum muslimin mungkin je kepandangan bahawa syakiyun dan sa'idun adalah hak Allah, tapi baik sampai gara-gara kerana dalam petunjuk Allah sehingga dua tu lagi tanya untuk tak penuhi hak tanya sebagai hamba, hak tanya sebagai makhluk ciptaannya. Dan nutuara sang kajian hino walau hana habis hadis insyaallah akan terlanjut kalam di lain kesempatan ba fawal ladzi la ilaha ghairu. Man kepada setiap apapun yang dengar bahasanya pukul lewat media radio ataupun lewat media-media yang lain belas andai nak kekeliruan nak kejanggalan yang mohon pun diperbaiki. Maklum yang musuhnya orang yang mentang sangat terbedah demi mentang dalam masa umur. Mudah-mudahan lewat audio suara audio ini kiranya dengan tersampaikan audio ini kiranya mutamahlah tersampaikannya secret dua ilmu agama. Amin rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.